dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita boleh bersama kembali dalam renungan malam 12 September 2022. Hari ini kita akan bersama menikmati firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 18 hingga yang ke-20. Dan sebelumnya saya ajak kita untuk boleh menyatukan hati untuk memohon kuasa Roh Kudus bekerja. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada kesempatan ini Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kami untuk boleh mendekatkan diri padamu, memberikan hati dan pikiran untuk diisi oleh kebenaran firman. Karenanya ya Tuhan, saat ini kami sudah siap dan biarlah kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk firman Tuhan pada hari ini saya membuat sebuah tema bekerja dengan iman dan hidup dengan hati nurani yang murni. Sekali lagi, bekerja dengan iman dan hati nurani yang murni. Di dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Timotius, Rasul Paulus sebagai bapa rohaninya mengerti bahwa akan ada banyak tantangan. Karena itulah surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius muda untuk boleh memiliki keyakinan iman yang benar kepada Allah, untuk boleh selalu bergantung kepada Allah, untuk boleh memiliki hati nurani yang murni dalam pelayanan. Bapak Ibu, Rasul Paulus boleh memiliki pengalaman yang banyak. Dia bahkan mengalami hal-hal yang mengerikan dalam pelayanannya. Dia mendapatkan serangan dari orang-orang hingga dia hampir mati. Belum lagi ketika dia dalam pelayanan, kapal yang dia naiki karam. Dan setelah selamat di tepi pantai, ada ular berbisa yang mematuk. Sungguh pengalaman-pengalaman ini membuat Rasul Paulus yakin bahwa hanya dengan bersama Allah, apa yang boleh dikerjakan, apa yang boleh dilakukan oleh Timotius dalam pelayanannya di jemaat Efesus itu boleh bersama dengan Allah dilakukan. Dan dengan kekuatan Allah, Rasul Paulus meyakinkan anak rohaninya bahwa apapun yang boleh kita kerjakan hendaklah dibawa kepada Allah dan dengan iman yang benar. Apa maksudnya iman yang benar? Iman yang benar adalah iman yang ditujukan hanya kepada Allah, iman yang percaya sungguh-sungguh dan tanpa ragu kepada Allah. Karena memang di dalam keadaan hidup yang dijalankan akan ada banyak tantangan, akan ada banyak godaan, akan banyak masalah yang timbul. Karenanya perlu bagi seorang Timotius, bukan hanya Timotius, tetapi para pelayan Tuhan, pendeta, vikaris, penatua diakon, bahkan kaum awan dianjurkan, diharapkan memiliki iman yang benar kepada Kristus. Karena hanya di dalam Kristuslah setiap orang dibenarkan oleh Allah. Dan karena itu kita boleh percaya apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius ini pun berlaku dalam hidup kita. Mari kita bekerja, mari kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan iman yang tertuju kepada Allah, iman yang benar, di mana kita tidak menduakan Allah, di mana kita selalu bergantung kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa memang perjalanan hidup di dunia ini selalu saja mendatangkan hal-hal yang membuat kita tahu bahwa kita tidak bisa menjalaninya dalam kekuatan kita sendiri. Tetapi bersama Allah, kita yakin. Dan Rasul Paulus juga meyakinkan Timotius bahwa dia harus memiliki hati nurani yang murni, sehingga dia tidak memandang orang ketika melayani, sehingga dia tidak membeda-bedakan status sosial seseorang ketika dia bekerja.
Satu hal yang harus dipegang oleh Timotius, pesan penting yang diterimanya dari bapa rohani atau ayah rohaninya, yaitu Rasul Paulus. Melayanilah dengan hati nurani yang murni. Jangan melayani atau bekerja karena sesuatu hal, tetapi karena kita tahu, karena Timotius harus tahu bahwa dia ditempatkan karena kehendak Allah. Demikianlah kita juga boleh menjalankan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk boleh bekerja dengan iman yang benar, melakukan tugas kita dengan hati nurani yang murni, sehingga setiap apa yang boleh kita kerjakan, setiap apa yang boleh kita lakukan itu sungguh bertanggung jawab di hadapan Allah. Siap menjalani hari ini dan hari-hari seterusnya bersama Allah dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Kita boleh mengingat satu ayat bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 5. Demikian saya bacakan. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak Ibu, kita tahu Tuhan memberikan kita pikiran, Tuhan memberikan kita kekuatan. Tetapi di atas segala-galanya, hikmat Tuhanlah yang harus bertahta di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa apa yang boleh kita kerjakan, apa yang boleh kita lakukan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita boleh meyakini hari-hari kita selanjutnya adalah dalam pimpinan dan pelayanan Tuhan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang mengerikan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa ada orang yang menolak hati nuraninya. Karena itu hal yang mengerikan adalah di mana seseorang menjadi kandas dalam imannya, tidak lagi percaya kepada Allah, tidak lagi meyakini bahwa Allah sanggup melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Dan ini disebutkan ada dua orang, Hymenaeus dan Alexander. Mereka diserahkan kepada iblis. Artinya ketika Allah menyerahkan seseorang kepada iblis, itu sudah tidak ada lagi jalan keluar. Itu artinya mereka akan hidup di dalam keadaan yang sungguh-sungguh menyedihkan. Alangkah baiknya kita hidup di dalam pengasihan Tuhan. Alangkah indahnya ketika kita hidup di dalam pengharapan iman yang benar kepada Kristus. Demikianlah kita tidak sampai menjual iman kita oleh karena berbagai-bagai kesusahan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Demikianlah kita tidak tergiur oleh hal-hal yang dunia yang membawa kita memberikan iman kita dan berbagai-bagai hal lainnya. Jangan sampai kita kandas dalam iman kita, tetapi sebaliknya berjuang menjalani hidup, meyakini bahwa bersama Allah segala sesuatu berjalan dengan sangat baik. Begitulah anak-anak Tuhan hidup di dalam pengharapan, iman yang benar dan hati nurani yang murni. Puji Tuhan, selamat mengikut Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur atas kebaikan-Mu melalui firman yang boleh kami dengarkan. Pelajaran hidup yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan menjadi pesan juga bagi kami, menjadi peringatan bagi kami bahwa kami boleh hidup hanya berdasarkan kasih-Mu. Kami boleh menjalankan hidup dengan bergantung sepenuhnya kepada-Mu, ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan percaya di dalam kekuatan-Mu kami disanggupkan menjalani kehidupan ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.